netizen kemudian curiga bahwa orang yang digelandang polisi di Bandara Juanda itu bukanlah Ivan yang dimaksud. Nah, dari gambaran wajah itu memang sulit dikatakan bahwa mereka adalah orang yang sama. Sulit, Pak Polisi. Kalau itu orang yang berbeda, untuk apa? Gitu lah. Ngapain? Kan cari penyakit. Apakah dimaksud untuk melindungi Ivan Sugianto? Kenapa orang seperti ini dilindungi? Lu nggak tahu siapa gua. Itu menunjukkan kesombongan yang luar biasa, yang merasa dia bisa melakukan apa saja, termasuk terhadap aparat penegak hukum. Kalau untuk seorang Ivan Sugianto yang cuma kecil dibanding para konglomerat itu bisa berlaku searogan ini, kita bisa bayangkan nggak bagaimana oligarki itu benar-benar menguasai Indonesia dengan hartanya yang nyaris tak terbatas itu. Menteri dibeli, polisi khususnya Kapolrestabes Surabaya harus menjelaskan ini secara transparan. Dan khusus pada Jenderal Sigit, please, ini masalah yang terlampau banyak terjadi di masyarakat kita. Jaga marwah polisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. Apa kabar teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian, masih ingat berita beberapa hari lalu seorang siswa SMK Gloria kalau nggak salah ya di Surabaya itu dipersekusi oleh orang tua siswa sekolah lain ya. Ketukar-tukar lah, saya nggak gitu apal, tapi dua SMA berbeda yang saling ejek usai permainan basket. Dan orang tua si siswa yang diejek ini tidak terima, kemudian mendatangi sekolahnya dan memaksa siswa yang mengejek itu untuk minta maaf. Itu masih oke lah ya. Tapi kemudian menjadi masalah karena si orang tua itu memerintahkan si anak yang mengejek itu untuk bersujud. Dan ditambah plus menggonggong. Nah, ini yang buat warga netizen marah besar ya. Dan akhirnya memang kasus bergulir, walaupun keduanya sudah tanda tangan kesepakatan damai, tapi dari pihak sekolah menyatakan tidak akan mencabut gugatan dan proses berjalan terus. Kemarin kita mendapatkan berita dari polisi yang Polda ya, Polda apa Polres? Polres Surabaya. Ternyata si Ivan Sugianto ini, si orang tua yang menyuruh bersujud dan menggonggong itu ditangkap di bandara, dan Juanda ya, ditangkap Juanda. Dan ada adegan videonya viral, dia jalan diapit dua polisi kanan kiri, kemudian tangannya diborgol dan memakai masker. Nah, disinilah persoalan bermula ya. Kita pikir ini soal selesai, nah, dia sudah minta maaf, bikin video, dan polisi pun menetapkan dia sebagai tersangka. Tapi proses bergulir ternyata ditangkap karena dua hal. Pertama karena membuli anak orang, dan yang kedua, usaha bisnis hiburan malamnya diduga menjadi TPPU, ya, bagian dari tindak pidana pencucian uang. Kembali ke soal tadi, saudara sekalian, ini menjadi menarik karena ketika berhadapan dengan netizen Indonesia yang luar biasa itu, netizen kemudian curiga bahwa orang yang digelandang polisi di Bandara Juanda itu bukanlah Ivan yang dimaksud. Nah, kan teman-teman netizen mengatakan ini pakai stuntman. Stuntman itu pemeran pengganti ya. Biasanya di dalam film-film pemeran utama yang melakukan adegan berbahaya digantikan oleh pemeran pengganti biasanya. Dan itu bahwa mereka adalah orang-orang profesional terampil yang memang kalau berbahaya itu bisa mempertaruhkan nyawa ya. Dan mereka juga dibayar cukup mahal tentu saja. Nah, salah satu netizen yang mengulik adalah John Sitorus seperti biasa ya. Dalam akunnya @johnsitorus_18, akun X-nya ya. Itu John menulis, jadi gini Pak Pol, kawan-kawan netizen ini super jeli. Berdasarkan pengamatan kita nih, ada indikasi kalau Ivan Sugianto yang ditangkap di bandara itu diduga sebagai stuntman. Baiknya dibuka saja lewat konferensi pers maskernya daripada jadi menimbulkan konflik polemik baru. Transparan lebih baik, bukan begitu? Setuju teman-teman? Nah,
si John Sitorus di bagian bawah postingannya menyertakan 4 gambar orang ya. Yang satu laki-laki yang kata polisi digelandang ditangkap di Bandara Juanda, yang disebutnya sebagai Ivan Sugianto. Foto kedua sebelahnya adalah foto Sugianto sendiri, Ivan Sugianto sendiri, yang kita tahu seperti gambar waktu dia viral menyuruh anak orang untuk bersujud dan menggonggong ya. Foto ketiga masih laki-laki yang memakai masker yang kata polisi ditangkap di Bandara Juanda. Tapi foto keempat kembali Ivan Sugianto lagi diambil posisi sebelah kiri ya, dari samping kiri, dan memakai baju orange tahanan. Yang menarik dari foto-foto ini, netizen memberikan tanda-tanda panah yang menimbulkan kecurigaan ya. Pada foto pertama misalnya, laki-laki yang dituduh yang disebut sebagai Ivan Sugianto yang digelandang di Bandara Juanda itu alisnya ada. Tampak lah, padahal Ivan Sugianto yang pelaku sesungguhnya itu alisnya hampir tidak tampak ya, saking tipisnya barangkali begitu ya. Kemudian foto ketiga, laki-laki pakai masker itu potongan rambut di sini masih ada rambut cukup panjang ya, cambang, nggak sampai cambang sih, tapi masih jelas kelihatan. Tapi di foto yang Ivan Sugianto dari samping kiri itu sudah cepak, beda, artinya beda. Di keterangan foto ini juga satu yang menurut saya terlewat adalah bahwa kalau Ivan Sugianto biasanya rambutnya disisir ke belakang, rapi, dan mungkin semacam pakai gel ya, jadi tidak gampang berubah ya, disisir ke belakang, dibelah dua tapi ke belakang. Sementara si laki-laki yang pakai masker yang ditangkap di bandara disebut polisi sebagai Ivan Sugianto itu justru rambutnya ke bawah menutupi sebagian dahinya, sebagian besar dahinya bahkan. Padahal si Ivan Sugianto yang memaksa anak orang bersujud dan menggonggong itu dahinya full tampak seluruhnya karena rambutnya memang disisir ke belakang. Jadi beberapa perbedaan ini membuat netizen curiga bahwa ini ada apa-apa ya, ada apa-apa. Dan bertanya, apakah betul yang ditangkap di polisi di bandara itulah Ivan Sugianto yang dimaksud? Kalau betul, kenapa banyak sekali perbedaan mencolok ya? Kita belum bicara soal perawakannya, perawakannya pas apa enggak, tingginya cukup apa enggak, lebih kurus apa lebih berisi dan sebagainya, itu lain lagi ya. Tapi dari gambaran wajah itu memang sulit dikatakan bahwa mereka adalah orang yang sama. Sulit. Dengan rambut potongan samping, itu mungkin kita bisa debat, itu belum dipotong. Oke, barangkali ya. Walaupun itu dengan gampang kita bantah juga ya. Kapan dia sempat memotong rambut di tengah suasana seperti itu? Tapi oke lah, tapi kalau ngomong soal alis mata, bagaimana caranya begitu mencolok berbeda ya? Postingan John Sitorus ini tentu saja memicu komentar dari netizen yang lainnya ya. Misalnya, nah ada Vanmus ya, ini membalas John Sitorus. Temen gue pernah cerita ada temennya yang kerja di server judol kena tangkap. Dia bayar stuntman buat dibui gantiin dia. Dibui digantiin, gila nggak kalau bener ya? Gantinya hidup di dalamnya maksudnya selama di dalam tahanan ditanggung semua. Pas keluar dikasih 1 miliar, kurungan 1,5 miliar, setelah 1,5 tahun. Ya, jadi orang ini kena vonis, gantiin, lalu ternyata ada stuntman, pemeran pengganti di penjara. Cerita-cerita semacam ini bukan cerita asing karena kita juga mendengar, walaupun barangkali susah membuktikannya. Saya sendiri pernah menjadi penghuni penjara kan, jangan lupa ya, 7,5 bulan di penjara bawah tanah di basement. Cerita pemeran pengganti ini tidak saya temukan. Ya, saya tidak temukan. Di tempat saya ditahan di rutan Bareskrim ya, Mabes Polri ya, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Tidak ada pemeran pengganti. Bahwa kalau kami mendapatkan beberapa keleluasaan, iya ya, adalah misalnya kita nggak full dikurung dalam kamar gitu, enggak. Kita bisa duduk nonton TV bareng-bareng, ada yang main pingpong, lalu ada yang treadmill. Saya juga sering-sering treadmill juga, nggak ada kegiatan lain gitu kan. Di sudut ruangan, di sudut ruang tengah itu difungsikan sebagai masjid, kita bisa sholat di situ, sholat sunnah, sholat rawatib.
ada khutbah Jumat juga, bahkan khutbah Idul Fitri juga ya. Kayak di sana kan Idul Fitri kan ada Ramadan juga, tarawih dan sebagainya. Ya alhamdulillah saya dipercaya teman-teman berikan kuliah subuh sepekan 3 kali ya, khutbah Jumat, bahkan khutbah Idul Fitri pun saya. Ada beberapa keleluasaan yang sebetulnya saya nggak tahu, tapi konon katanya kalau menurut peraturan sebagai tahanan kita harus full di dalam kerangkeng. Tapi alhamdulillah hal seperti itu kita diberikan keleluasaan. Tapi kalau stuntman pengganti dalam penjara, si A keluar gantikan si B, itu saya nggak ketemu selama 7,5 bulan di sana. Tapi saudara sekalian, kembali ke soal Ivan Sugianto yang diduga kuat oleh para netizen adalah pemeran pengganti. Ini menjadi blunder kalau betul begitu ya. Beberapa tadi saya sebutkan, beberapa keanehan yang dikritisi oleh netizen kita yang bermata jeli ya. Tapi sekali lagi sebagai orang yang pandangan matanya saya alhamdulillah tidak bermasalah ya, walaupun sudah kacamata, tapi untuk ini kan jelas juga kan. Ada perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan untuk menyebut itu orang yang sama. Pertanyaan saya, Pak Polisi, kalau itu orang yang berbeda, untuk apa gitu loh? Ngapain? Ngapain gitu loh? Ngapain? Kan cari penyakit. Apakah dimaksudkan untuk melindungi Ivan Sugianto? Kenapa orang seperti ini dilindungi? Orang kan akan bertanya, oh karena duitnya dong, Ed. Dia kan pengusaha hiburan malam, uangnya banyak. Apalagi kalau kita mundur sebentar ketika dia viral videonya, ketika sang bapak dari si anak yang disuruh sujud dan menggonggong itu mencoba mengangkat anaknya karena disuruh menggonggong, dia nggak rela, itu didorong dengan keras dan si Ivan tuh mengatakan, lu nggak tahu siapa gua, ya kan? Lu nggak tahu siapa gua. Itu menunjukkan kesombongan yang luar biasa, yang merasa dia bisa melakukan apa saja, termasuk terhadap aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Pak Polisi, mohon maaf, cerita-cerita semacam ini sudah menjadi rahasia umum di tengah-tengah publik ya. Walaupun mungkin tidak banyak orang yang berani mengungkap, tapi cerita semacam ini sekali lagi ada berkembang di tengah-tengah publik. Dan qadarullah ya, Allah menunjukkan sebagian dari cerita seperti ini lewat adegan si Ivan Sugianto ini ya. Ditambah kemudian polisi membawa seorang laki-laki yang memakai masker dan saya menduga orang berbeda. Jadi kalau ini benar orang berbeda Pak Polisi, Pak Kapolres Tabes ya, apalagi Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk apa? Kenapa? Polisi ini sudah babak belur loh. Ada kisah Verdi Sambo, ada kisah Teddy Minahasa, ada kisah Aibda Soik di NTT yang membongkar mafia BBM tapi dipecat. Ya kan? Ada kisah Aibda Wiwoho yang lawan Ibu Guru Supriyani di Konawe Selatan. Terlampau banyak kisah yang untuk tidak memakan waktu tidak saya sebutkan satu persatu. Lalu ada lagi seperti ini, untuk apa? Saya kemudian membayangkan, sehebat-hebatnya Ivan Sugianto ya, seorang pengusaha hiburan malam di Surabaya, sehebat-hebatnya Ivan Sugianto, tetap menurut saya masih jauh di bawah para taipan, para oligarki yang kebetulan juga sebagian besar adalah beretnis Tionghoa. Ya, kekuasaannya, kekayaannya, orang-orang yang saya sebut oligarki itu bisa jadi ribuan kali, puluhan ribuan kali dibanding kekayaan Ivan Sugianto ini. Kalau untuk seorang Ivan Sugianto yang cuma kecil dibanding para konglomerat itu bisa berlaku searogan ini. Satu, bisa menyewa stuntman, pemeran pengganti untuk ditangkap di Bandara Juanda. Dua, ya kan? Ini betul seperti itu. Kita bisa bayangkan nggak bagaimana oligarki itu benar-benar menguasai Indonesia dengan hartanya yang nyaris tak terbatas itu. Menteri dibeli, ya. Apalagi kepala Polri bisa dibeli, kepala TNI bisa dibeli dengan uang yang luar biasa yang ribuan atau mungkin puluhan ribu kali lipat yang dimiliki oleh si Ivan Sugianto yang sudah begitu congkak dan arogannya dan bisa bermain peran menyewa orang untuk seolah-olah ditangkap di Bandara Juanda. Saya tidak menuduh, tapi gambaran dua orang ini sungguh sulit untuk disebut adalah orang yang sama. Jadi berhentilah maksud saya ya. Polisi, khususnya Kapolres Tabes Surabaya, harus menjelaskan ini secara transparan.
ya, tunjukkan. Dan mungkin untuk menghindari hal-hal seperti ini terulang lagi, setiap penjahat yang ditangkap jangan lagi pakai masker. Supaya kita yakin, jangan lagi pakai masker supaya kita yakin. Orang-orang yang sebelumnya tidak memakai pakaian simbol-simbol agama, jangan lagi pakai simbol-simbol agama ketika ditangkap atau dipamerkan kepada wartawan. Misalnya sebelumnya orang ini sehari pakai tank top ya, mohon maaf dadanya kemana-mana. Tiba-tiba waktu ditampilkan depan wartawan pakai jilbab rapi gitu ya, pakai masker pula. Kan orang juga bertanya, apa iya dengan mata cuma sebelah sedikit gitu, apakah iya ini orang yang bersangkutan dan sebagainya ya. Dan khusus pada Jenderal Sigit, please, ini masalah yang terlampau banyak terjadi di masyarakat kita. Jaga marwah polisi. Memang sudah babak belur, tapi please deh, sebelum Anda meninggalkan posisi sebagai Kapolri, entah karena pensiun atau diganti, kan sudah lama sekali juga menjadi Kapolri kan, benahi. Berikan warisan yang baik untuk institusi Polri kita, ya. Benahi hal seperti ini. Begitu ya teman-teman sekalian, yang setuju silakan komentar. Yang nggak setuju juga boleh komentar juga ya. Seperti biasa saya minta bantuan teman-teman untuk memviralkan, menyebarkan video ini kepada grup-grup WA, akun-akun media sosial, supaya lebih banyak lagi orang yang menonton video ini. Dan buat teman-teman yang belum jadi subscriber, jadilah subscriber. Jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya terus mendapatkan update informasi dari Bang Edi Channel. Demikian, kita mohon ampun pada Allah atas segala dosa-dosa kita, dan mohon Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Saya Edi Mulyadi untuk FPTN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.